Selamat sore jemaat Tuhan, Shalom. Bersyukur sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita, jiwa kita, seluruh roh dan hidup kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh penghormatan dan ucapan syukur. Mari kita bersama-sama datang dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat kesempatan dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Oleh sebab itu sore hari ini kami bersama-sama mau mengangkat hati kami, jiwa kami, meninggikan nama-Mu yang maha besar dan di atas segala-galanya. Biar seluruh bumi menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan dan yang bernafas memuji nama-Mu. Sebab Engkau layak terima segala hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan yang terbaik dari hidup kami hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersuka cita bersama, biarlah langit dan bumi memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan.
Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Amin. Banyaklah yang telah kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, dan jiwa kami sungguh menyadarinya. Ajaib apa yang kau buat, sungguh sangat ajaib dalam hidup kami. Sebab itu engkau layak menerima segala kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau.
ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu, kau sungguh besar. Amin Tuhan. Tiada sepertimu, Allah El Shaddai, maha besar, maha kuasa. Terpujilah Tuhan. Gunung batu keselamatanku, sumber kehidupanku. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sungguh Engkau besar, tiada yang sebanding denganmu, tiada yang dapat disamakan dengan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar segala yang bernafas menaikkan pujian yang tinggi bagi Tuhan. Sebab Dia maha besar dan ajaib segala yang diperbuatnya. Glory Jesus. Biar jiwa yang bersuka cita mengagungkan nama Tuhan. Glory Jesus. Bagi Dia Allah El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai.
Kami akui Tuhan, Engkau bukan hanya Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, namun Engkau Allah yang begitu mengasihi. Engkau sabar Tuhan, sabar terhadap sikap kami yang seringkali Tuhan tidak menyenangkan hatimu. Namun Kau sabar menunggu kami berubah, dan kami diubahkan melalui peristiwa-peristiwa yang memang Tuhan izinkan terjadi supaya kami melek, kami melihat siapa diri kami. Tolong Tuhan, beri kami hati yang suka introspeksi, menilai diri, bukan menilai orang lain. Engkau tolong kepada kami. Terima kasih, kunjungilah anak-anak-Mu yang sedang beribadah saat ini, supaya mereka punya roh takut akan Tuhan. Sementara mereka beribadah di rumah, mereka sedang menghadap pada Tuhan, bukan menonton, tapi beribadah dengan hormat. Terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman sekalian dalam Yesus Kristus. Luar biasa Allah kita. Memang Allah kita itu Allah penentu, Allah yang maha kuasa, maha tahu, namun juga maha kasih. Luar biasa. Salah satu dari bahan kasih adalah sabar. Ya, dia sabar menangani kita. Walaupun kita ini banyak salah, kadang-kadang Tuhan menanti kapan berubah. Nah, itulah pengalaman daripada Yakub. Kenapa saya terangkan Yakub ini panjang lebar? Karena ini adalah gambaran daripada sifat manusia. Ya, kalau Allah berkata, aku Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kalau kita baca kesalahan daripada Abraham ada, kesalahan daripada Ishak juga ada sedikit, tapi tidak seberat yang dialami oleh Yakub. Yakub pun mengakui waktu bertemu Firaun, hambamu ini banyak penderitaan. Mengapa? Ya itulah problem-problem yang ditimbulkan dari sifat dasar manusia. Minggu lalu kita mendengar bagaimana problem yang menimpa karena kekacauan terjadi di Sikhem, anak-anaknya membunuh ya dua top pimpinan Hemor dan Sikhem, karena Sikhem memperkosa adiknya Dinah. Maka dua orang ini, gambar sebelah kananku, Simeon dan Lewi, lalu membunuh mereka. Ya, bukan hanya membunuh, merampas. Nah, ini menyadarkan akan Yakub. Ya, dalam dirinya itu ada hal-hal yang gak benar, yang akan menjadi pembunuhan. Bukankah Esau mau membunuh? Tapi tidak jadi oleh karena Allah turut campur. Tapi oleh karena anak-anak Yakub ini belum bertobat, maka terjadilah apa yang buruk. Nah, namun sebelumnya Allah itu sudah berbicara pada Yakub di Betel. Waktu dia mulai keluar dari ayah ibunya, dia berada di satu tempat dan dia tidur di situ. Malam itu dia melihat penglihatan mimpi
bagaimana ada tangga dan malaikat-malaikat naik turun. Lalu Tuhan mulai berfirman, ya. Dan di situ dalam mimpi itu dia berjanji, kalau nanti Allah menyertai aku balik, ya, ke tempat ini, maka Allah itu Allahku dan aku akan mendirikan rumah Allah. Itu janjinya. Namun dia sekarang melarikan diri ini pergi ke tempat keluarga dari Abraham, mendapat anak, mendapat istri, ya, mendapat hadiah, ya, berkat-berkat dari Tuhan yang begitu banyak, ya. Lalu dia itu kurang cepat menanggapi natsarnya. Nah, apa itu natsar? Natsar ada suatu janji. Kalau saya ditolong Tuhan, saya akan begini, begitu. Ini pun pernah saya lakukan. Saya adalah seorang gagap dari sejak lahir, gagap berat, ya, sampai saya ini mempunyai perasaan malu begitu di kelas kalau disuruh membaca, waduh. Apalagi kalau ditertawakan sama teman-teman. Ya, satu kali di SMA saya disuruh maju ke depan untuk ngomong, saya nggak bisa ngomong, lalu muka saya merah dan mereka semua ketawa. Lihat tuh, lihat mukanya seperti kepiting direbus. Makin ditertawai, makin mencengkram. Ya, waduh, itu satu tekanan yang luar biasa dalam batin saya. Padahal mama saya sudah berusaha ke dokter-dokter Belanda saat itu, ya, dianjurkan ini itu, tapi nggak bisa menolong. Ya, lalu saya bernazar. Nah, waktu bernazar itu kenapa? Ya, dalam kesulitan. Ya, dan waktu saya bernazar, setelah itu Tuhan membuka jalan, saya belajar melayani, dipaksa oleh pendeta saya di Bandung waktu saya sudah kuliah, dipaksa untuk ngajar. Saya berkata, gak bisa ya. Tapi dia berkata, ayo kamu melayani, nanti Tuhan tolong. Dan saya pakai iman saya melayani. Oke, ini jalan yang baik. Kalau di depan orang besar repot. Ya boleh saya melayani paling kecil, anak paling kecil. Dan oke, ya, gak ada guru lain. Nah itu, kalau sekarang kan banyak guru ya, nanti bisa dilihat. Tapi dulu guru kan langka. Jadi saya sendiri, wah saya bebas sama anak-anak kecil. Ya, dan itu disitulah Tuhan mulai menolong saya. Tapi setelah saya ditolong, setelah sembuh, ya itulah saya menunda. Nah, oleh karena menunda, maka Tuhan ingatkan melalui apa? Masalah. Ya, jadi menunda berapa tahun saya menemui masalah, sakit, badan saya goyang sedikit sakit, ke kanan sakit, ke kiri sakit. Di situ saya teriak-teriak ya, tengah malam saya begitu kesakitan, perut saya begitu sakitnya bukan main. Dan disitulah lalu saya setengah tidur begitu, dan di tengah-tengah itulah Tuhan lalu memberikan penglihatan. Nah disitulah panggilan Tuhan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan memberi penglihatan jelas di atas langit ini. Lihat, aku datang segera. Wah, lalu entah gimana Tuhan itu bisa mengingatkan saya. Apa yang saya baca dalam Alkitab, nanti kita baca. Ya seperti itu, lalu saya baca, wah iya, saya utang, belum bayar sama Tuhan. Jadi pada umumnya nazar itu diucapkan saat orang terjepit dalam masalah.
Mazmur 66 ayat 13-14. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Iya, yang dikatakan mulutku pada waktu susah. Karena itu kalau saudara sudah mentok ya nggak bisa. Dulu ada juga jemaat kita. Wah, emaknya datang, saudaranya datang, papanya melihat anaknya umur 3 tahun penuh dengan infus. Padahal anak ini sebelumnya sehat-sehat. Tapi wah, ternyata ginjalnya rusak. Waduh, semua pikir, aduh sudah kelihatan banyak. Dicoblosi anak ini kecil 3 tahun. Wah, ya, waktu itu saya berkata, saudara berani tidak bernazar. Tapi hati-hati, kalau kamu bernazar, kamu sih genapi. Bahaya. Ya. Jadi saat Yakub pergi dari rumah, di Betel Yakub bernazar. Kalau nanti Tuhan itu menyertai kembali dengan selamat, maka dia akan mendirikan rumah Allah. Ya, apa inti rumah Allah? Mezbah. Jadi sebelum ada rumah Allah itu ada mezbah. Nah, papa dari orang ini setelah saya ngomongin dia, saya mau Papa, kita doakan sembuh anak itu. Ya, lalu dia memenuhi nazarnya, tiap pagi dia doa jam 5. Karena dulu dia dekat dengan tempat doa di Gutitan di Pak Ganjongto. Saudaraku, tinggal jalan sebentar. Tidak pernah datang. Ya, saudaraku, saya kadang-kadang bertugas di sana, saya datang. Ya, dari rumah harus pergi ke Gutitan. Saudara, itu hari Rebu ya mesti. Jam 5 pagi sudah mulai doa. Nah, saudaraku, betapa pentingnya kita itu menggenapi nazar kita. Karena Tuhan tidak senang. Ya, kenapa? Karena yang diminta dalam nazar sudah dipenuhi. Yakub sudah diberkati, berdamai dengan mertuanya. Wah, itu sudah hadiah. Bahkan berdamai dengan Esau yang sangat ditakutkan. Bahkan dia sudah tiba di negerinya. Dulu dia keluar negeri. Sekarang sudah tiba di negerinya dengan selamat. Jadi dia itu sebenarnya tahu. Ya, pimpinan Tuhan begitu rupa sehingga datang dengan selamat. Bahkan yang paling ditakuti saudaranya Esau itu sudah bisa berdamai. Nah, tapi sayang, Kejadian 33 ayat 18-20 berbunyi, dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Iya, di situ dia datang. Dia lalu mendirikan mezbah. Ini suatu hal yang benar. Baik ini pun dilakukan oleh Bapak Abraham. Ya. Kalau sudah lihat, kakeknya dulu memberi teladan. Di mana datang, di mana ada kemah, mesti ada mezbah. Ada kemah, ada mezbah. Jadi mezbah itu menggambarkan rumah Allah. Sebetulnya rumah Allah itu bukan bangunan. Rumah Allah itu yaitu diri kita ini.
Jadi berarti di mana kita berada mestinya ada satu hubungan, dan khususnya mezbah itu yaitu di mana kita mengenal korbannya Yesus, kita mau belajar juga untuk mengorbankan waktu kita, tubuh kita, bahkan juga pekerjaan kita hentikan untuk apa? Untuk berdoa. Itu mezbah. Dan hal ini sudah dilakukan oleh Yakub sampai dia tiba di Sikem. Ya, dia pasang kemahnya. Dia buat mezbah. Semua ini benar. Bahkan diberi nama mezbah itu Allah Israel ialah Allah. Bukankah namanya sudah diganti Tuhan apa? Israel. Artinya Allahku itu Allah. Dulu dia berkata Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang disegani oleh Ishak. Tapi dia tidak pernah berkata Allah Yakob dirinya. Belum berani. Kenapa? Karena faktanya dia masih banyak salah. Tapi sekarang dia berani karena apa? Karena sudah diubah oleh Tuhan di Sungai Yabok. Ya. Di tempat penyeberangan Yabok itu namanya dikatakan kamu bukan lagi Yakob, kamu Israel. Nah, sekarang dia pakai nama itu. Ya, aku sekarang tahu Allahnya Abraham, kakekku, ya, juga Ishak, papaku, itu juga ternyata Allahku. Jadi hidupnya betul-betul satu kesaksian. Israel artinya Allah berjuang. God fights. Ya. Jadi dia saksi bahwa Allah berjuang dalam hidupku. Nah, sampai titik ini tindakannya benar. Namun apa salahnya Yakob? Salahnya Yakob, dia menunda membayar natsarnya yang seharusnya segera digenapi. Nah, kan Tuhan sudah menggenapi. Kenapa? Karena dia pergi itu sudah 20 tahun. Ya, di tempat mertuanya. 7 tahun dia harus menunggu untuk mendapatkan anaknya Rahel, tapi lalu diganti Lea. Nah, waktu dia minta Rahel, boleh 7 tahun lagi, jadi 14 tahun. Setelah 14 tahun ditahan oleh mertuanya Laban, dia kerja lagi 6 tahun, jadi 20 tahun. Ya. Nah, sekarang setelah 20 tahun dia dalam perjalanan mungkin ya setengah tahun, hampir setahun, ya, sampai di tempat itu berarti 20 tahun lebih. Jadi dia mestinya, waduh, aku janji. Nah, sekarang semua sudah oke. Baik, mesti aku segera jalan ke Betel. Tapi tidak, malah berhenti di Sikem, dan berhentinya tidak sebentar. Ini masalahnya. Coba kita baca Kejadian 34 ayat 1 dan 2. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Iya. Saudaraku, coba kita hitung ya. Umurnya dari kakaknya paling besar itu kira-kira berapa saat tiba di Sikem? Ya, saudaraku, Ruben, berapa umurnya? Karena mesti 7 tahun baru nikah sama Lea. Cepet-cepet ya, tahun berikut punya anak. Ya, jadi kalau 20 dikurangi 7 plus 1, 8,
baru 12 tahun Ruben. Mana berani adik-adiknya berani membunuh umur 12 tahun? Kan tidak mungkin. Jadi mestinya mereka di Sikem cukup lama. Ya. Nah, Tuhan itu sudah melarang. Kalau kita janji-janji sama Tuhan, jangan menunda. Nah, ini saya ngomong begini untuk saudara semua yang mungkin pernah janji sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berkati saya akan mau korban untuk gereja, untuk hamba-hamba Tuhan di luar pulau yang sekurangan itu, kasihan ya. Kalau saya nanti untung besar. Setelah untung, belum untung besar banget. Nah, ditunda lagi. Nanti dulu, ya. Nanti kalau saya sudah begini, saya akan begitu. Tapi belum digenapi. Nah, bahaya tidak? Kalau orang bernasihat janji sama siapa? Sama Tuhan. Kitab Pengkhotbah 5 ayat 3-6, ayat inilah yang setelah saya mendapat penglihatan itu, saya bangun, saya langsung baca. Sebab Tuhan ingatkan, Natsar. Langsung saya baca ayat ini. Pengkhotbah 5 ayat 3-6. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Takutlah pada Allah. Kamu bernazar sama siapa? Janji sama siapa? Takutlah sama Allah di mana engkau janji. Saya sudah mendapat janji yang begitu banyak dari beberapa orang. Nanti kalau tanah ini terjual besar, tanahnya besar, ya nanti saya akan memberikan. Tapi saya nggak tahu setelah itu nggak kelihatan lagi. Lalu rumahnya juga disita. Lalu ya dulu rumahnya juga ya saya pernah mampir. Tanahnya besar sekali, ya ada tempat untuk makan yang besar. Tapi setelah ditolong ya lupa. Nah, saudaraku, apakah perlu Allah menjadi murka? Ini loh pertanyaan. Jangan mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Hati-hati janji sama Tuhan. Kenapa Tuhan itu paling gak seneng kalau orang janji gak ditepati. Natsar tidak ditepati. Karena itu waktu saya bernatsar, saya mau menyerahkan seluruh hidup saya menjadi hamba Tuhan. Wah ya ditagih, ya sudah. Iya, orang tua saya, om saya, waduh kok gimana toh ya. Kebanggaan keluarga waktu itu, kamu satu-satunya yang bisa sampai ya mencapai begitu rupa, kok gini. Saudara, nah kenapa? Karena bobot bernatsar itu sama dengan mengadakan perjanjian. Jadi perhatikan, kalau sudah janji sama Allah itu seperti orang satu janji. Seperti orang kawin itu loh, menikah itu janji itu loh. Makanya Tuhan berkata apa? Aku benci perceraian. Kenapa? Karena itu perjanjian. Perjanjian itu enggak boleh sembarangan dibatalkan. Ya,
Apalagi dengan Allah. Kalau dengan orang, kalau orang itu membatalkan, saudara jangan yang membatalkan. Karena itu kalau ada problem kemelutku sudah nggak bisa ditolong antara keluarga. Dan sekarang yang Kristen saya berkata, saya pesan, jangan kamu yang menceraikan. Kalau kamu diceraikan, agak ringan. Tapi kalau kamu yang menceraikan karena kamu anak Tuhan, nggak boleh. Wah, ini resiko. Ya, kalau diceraikan, ya gimana? Kalau kita baca dalam 1 Korintus 7, orang Kristen kalau sudah jadi Kristen lalu mau diceraikan oleh suaminya, ya sudah, kata Tuhan, terserah suaminya. Malah diperbolehkan kalau sudah baca Alkitab. Tapi oleh karena iman loh ya. Jadi bukan karena problem kemelut rumah tangga, tapi karena iman. Nah, Yakub ini tidak segera menggenapi janji. Maka timbul peristiwa buruk dalam keluarganya. Kejadian 34. Ya, kenapa? Karena anak-anaknya sudah besar. Sehingga Dina mau diperkosa itu kan mestinya sudah dewasa. Betul enggak? Kalau ini anaknya Lea itu 6 yang laki. Bayangin kalau 6 ya tiap tahun lah keluarkan mesti 6 tahun. Ya. Nah Dina umur berapa? Ya. Jadi mestinya cukup lama tinggal di Sikem. Jadi zona nyaman ini suatu penghambat bagi pergerakan umat Tuhan dalam perjalanan iman. Karena itu kalau saudara sudah rasa enak, nggak ada problem, hati-hati. Sudah beres. Ya. Dulu mungkin utang-utang, waduh kepepet. Sekarang, wih, ditolong Tuhan. Puji Tuhan. Tapi setelah ditolong Tuhan, itulah. Nah biasanya orang itu kalau sudah lepas dari problem, lalu berada pada zona nyaman. Kalau sudah nyaman, nggak mau bergerak. Ya, rasa sudah cukup di sini. Bukankah ini terjadi dengan suku-suku Israel juga begitu? 2,5 suku sampai di sebelah timur Sungai Yordan, belum masuk tanah perjanjian, mereka berhenti di situ dan mereka lihat, wah ini padang rumput yang hebat. Kami berhenti di sini aja. Kami nggak mau masuk tanah perjanjian. Loh, lihat tuh. Kenapa? Ya karena enak. Jasmani. Hati-hati suku. Waktu kita dalam kenikmatan jasmania itu ujian. Untuk kita maju lagi, untuk bergerak. Bukankah ini juga dialami oleh Daud? Waktu dia perang, menang. Sekarang musuhnya gampanglah saya utus panglima saya. Dia tinggal di rumah, santai. Apa yang terjadi? Jatuh dalam dosa. Jadi saya katakan, hidup orang Kristen itu tidak boleh santai. Nggak boleh sepertinya, nggak ada masalah. Justru makin dekat kedatangan Tuhan, dalam 1 Korintus dikatakan, kamu ini mesti tahu waktunya sudah dekat, ini masa darurat. Nah kalau darurat itu ya seperti sekarang ini, sudah ada pandemi ini darurat. Jangan setelah selesai pandemi ini santai. Nah, saya melihat ke beberapa jemaat Tuhan, kalau sudah sehat, tidak kena COVID, santai. Bisa online saja. Lalu nggak ada gerakan lagi untuk cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Mapan. Nggak kena COVID. Tuhan lindungi, puji Tuhan. Saudara, nah
Jangan lamban ke Betel. Ya, Tuhan ingatkan dulu kamu di Betel ini, kamu membuat janji, kamu mengurapi batu dan berjanji mendirikan rumah Allah. Ya, karena itu setelah peristiwa yang buruk dalam Kejadian 34, sekarang Kejadian 35 ayat 1, Tuhan ingatkan ini diperintah ini untuk membuat mezbah. Kalau tadi enggak, ya, begitu datang rasa apa? Lega, aduh, terima kasih. Ucapan syukur. Nah sekarang Tuhan nggak mau begitu, cuma terima kasih. Ya, terima kasih berarti sudah ditolong. Tapi engkau ini harus melaju, bukan hanya engkau, tapi sekarang keluargamu ini loh, ini juga bereskan. Kejadian 35 ayat 1. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Nah, kalau ini perintah ini sekarang. Tadi kemauan sendiri membuat mezbah. Kenapa? Rasa syukur sudah selesai, masalah paling berat hadapi Esau yang dulunya mau membunuh, selesai, puji Tuhan. Terus santai. Ya, jadi saat mezbah pertama didirikan, itu bukan perintah Tuhan, tapi rasa syukur. Rasa syukur karena Allah sudah berjuang Israel bagi dirinya. Karena itu mezbahnya Allah itu Allah. Ya, mezbah itu disebut Allah Israel adalah Allah. Nah ini memang sesuatu yang harus dilakukan, wajar ini, wajar. Tetapi saya tuliskan di huruf putih ini, kelegaannya dari persoalan Esau membuat Yakob lalai. Sudah beres dengan Esau. Nah kita kan begitu ya. Kalau dulu mungkin ada problem, wah doa, Pak Bekti doakan, ayo, waduh, menggerakkan teman-teman juga, ayo bantu saya berdoa, ayo, ya teman-teman di gereja tolong saya ditolongi puasai. Ya kadang-kadang kita lakukan puasa untuk orang lain. Tapi setelah selesai, orang itu sendiri tidak berjuang. Ya, jadi Yakob ini lalai berfokus pada tujuan perjalanannya. Bukan berhenti di Sikem. Tuhan kata kemana? Ke Betel. Kamu harus membangun ya namanya Betel. Rumah Allah belum kamu bangun. Jadi hati-hati dengan rasa aman dalam zona nyaman. Waspadai. Ya, saya tuliskan itu ada gambar challenge, ya, tantangan. Ayo ke Betel, ke rumah Allah, bangun mezbah, comfort zone, ya, zona nyaman. Selama hidup, ingat, engkau zona nyaman betul, tapi ingat. Tubuhmu ini tetap tubuh dosa. Tubuh kita belum diganti dengan tubuh kemuliaan, masih bisa berbuat dosa. Tubuh dosa. Bahkan Paulus berkata tubuh kita tubuh maut. Karena dosa membawa kepada maut. Nah, saudaraku, karena tubuh kita ini selalu condong kepada keinginan daging. Yakob lupa, dirinya memang sudah diubah oleh Tuhan. Hatinya, anak-anaknya kan belum. Nah anak-anaknya sekarang berada di Sikem, bertambah besar, tapi hatinya belum diubah, belum bertobat. Karena itu kebahagiaan kita bukan kebahagiaan diri sendiri.
engkau sudah sukses, bahagia. Tapi kalau anak-anak kita enggak berhasil, itu menikam hati kita. Nah, selama juga berada di bumi, perhatikan, walaupun engkau sudah zona nyaman, selama Anda berada di bumi, ingat bumi ini dikuasai si jahat. Selain kita punya tubuh dosa, tubuh maut, ingat bumi ini dikuasai oleh si jahat. Ini mesti menyadarkan kita. Ya, wah iya ya, kita nggak boleh santai. Kenapa? Selama kita hidup memang kita nggak boleh santai. Mbok santai sedikit lah. Saya perhatikan banyak orang kalau sudah mengalami berkat Tuhan, lalu drop rohaninya. Santai. Kenapa? Karena pikir sudah selesai. Padahal belum. Tubuhnya masih tubuh dosa, tubuh maut, dan hidup kita ada di bumi masih. Kita masih bisa berbuat dosa dan kita terpengaruh oleh lingkungan dosa. Bumi dikuasai si jahat. Nah, kita lihat beberapa akibat buruk. Ya, karena lamban, Yakob lamban memenuhi nazar. Pertama, terpengaruh sifat duniawi. Khususnya keluarganya, karena dia sudah berubah. Ya, di tempat penyeberangan Yabok. Tapi anak-anaknya belum terpengaruh sifat duniawi dari penduduk Sikem. Apalagi tadi dikatakan, kita baca, Dina mengunjungi perempuan-perempuan Sikem. Nah, kalau mengunjungi berarti berteman. Nah, kalau sudah berteman apa sih? Wah, sudah. Ya. Bagi-bagi cerita, lalu kemasukan roh dari Sikem, perempuan-perempuan Sikem mempengaruhi mungkin pakaiannya, ya toh, lalu dulunya mungkin sangat ya kolot, sekarang modern sedikit. Ya, saudaraku. Nah, anak-anak Yakob yang laki juga begitu. Apa sih? Terpengaruh sifat beringas dari penduduk Kanaan. Ini Sikem ini di Kanani, jadi ini orang Kanani. Yang Tuhan perintahkan nantinya itu waktu Yosua itu untuk membunuh. Jadi pasti nggak baik. Ya. Yang kedua, bukannya terpengaruh, menjadi besar, kuat dalam sifat daging. Mulai terpengaruh, lalu tambah lama, tambah apa? Tambah kuat sifat dagingnya. Ya seperti ini, Dina, lalu mungkin pakaiannya mungkin ya terlalu mencolok, gimana, lalu dilihat oleh Sikem, anak Hemor, lalu diculik, diperkosa. Nah, saudara-saudara Dina yang lebih tua tentunya, lalu bisa punya sifat membunuh. Wah, ini kan karena kuat. Punya keberanian membunuh, merampas. Ini namanya kuat dagingnya. Apalagi yang ini masalah terbesar. Jadi dua ini memang sudah berat. Ditambah dengan masalah yang terberat. Apa? Cengkeraman roh jahat. Kenapa? Karena keluarganya ini belum beres. Dalam soal hubungan dengan berhala lamanya.
Apalagi Rahel mencuri terafim. Terafim itu berhala sekaligus sebagai tanda untuk mengklaim warisan. Jadi sifat tamak itu mengakar. Wah, coba kalau orang taruh jimat di rumah, itu kalau didiamkan, makin lama makin mengangkar itu. Ya, dulu ada keluarga yang saya kasih tahu, sekarang sudah ke Jakarta menjadi anak Tuhan yang baik. Dia pernah ngomong begini, Pak Bekti ini pendeta keempat yang datang ke rumah saya. 3 pendeta semua saya usir. Tapi untung Pak Bekti kok enggak saya usir. Saya berkata, ya karena yang lain sudah memasukkan dulu Injil, Pak. Jadi saya tanya, kalau kamu makan 4 pisang, kenyang. Pisang keberapa yang membuat kamu kenyang? Orang berkata, pisang keempat. Ya enggak dong. Tanpa pisang pertama, tanpa pisang kedua, tanpa pisang ketiga, mana bisa pisang keempat bisa membuat kenyang? Nggak bisa. Saya kebetulan on time, Tuhan mau panggil Bapak. Oh iya. Nah di rumahnya satu kali saya datang, dia panggil, Pak Bekti, ini kok ada ini loh asap nih jalan. Keluar dari mana? Saya bilang, dari lemari. Wah, lemarimu pasti ada apa-apa juga. Tapi kemana? Itu kerak buku. Udah, saya dengan ibu begitu masuk rumahnya, langsung ibu sudah bilang, waduh, kok nggak enak ya rumah ini. Saya juga begitu, waktu permulaan belum. Tapi mendekati rak itu malah dikasih tahu rak, saya mendekati rak, saya mulai begini. Bulu ini Roma saya bisa berdiri. Saya dekati aja, sing mana yang paling kuat. Ternyata benda 2. Saya berkata, wah ini ada isinya ini. Ya, mau nggak dibakar? Silakan. Sejak itu lenyap itu, asap itu nggak ada. Jadi lihat, cengkeraman roh ini kuat ya. Sebab itu, Tuhan berfirman, ayo pergi ke Betel. Nah, pengalaman Yakob ini mengajar kepada kita apa, yaitu kita ini jangan lamban. Yang pertama, jangan kalau sudah mau ikut Tuhan itu mesti pakai waktu, your time. Ya, orang bijak itu harus menggunakan waktu. Sekarang gimana? Anda bijak nggak? Banyak orang sekarang anak Tuhan, tapi lebih banyak pegang gadget. Ya, ini saya ngomong ini tersinggung enggak Anda? Kalau tersinggung berarti benar tuh. Lebih banyak sudah pegang gadget daripada baca firman. Itu aja dah. Bagus. Ini wah bagus, menambah pengetahuan saya. Iya, pengetahuan duniawi itu sebentar akan lenyap. Wah, Pak Bekti ini kolot ya. Ya terserah. Tapi itu merongrong waktu saudara. Ya. Saya juga baca gadget tapi tidak sembarangan memberikan waktu. Ya. Tidak. Saya kontrol dengan baik. Karena itu jangan lamban dalam pergerakan imanmu. Sebab nanti akan mengalami problema besar. Nah, waktu problema besar baru engkau
waduh. Nah, jangan waduh-waduh. Kedua, senantiasa mendengar dan mentaati firman. Coba, Yakob ini setelah tiba, dia lalu berdoa, Tuhan, apa lebih lanjut Tuhan? Tuhan ngomong, ayo ke Betel. Betul enggak? Jadi mesti ada waktu berdoa, Tuhan, apa yang berikutnya? Mentaatilah agar tidak berlarut-larut dalam zona nyaman. Ketiga, cepat tobat. Walaupun kalau terjadi masalah, misalnya karena engkau berada pada zona nyaman, sadarlah cepat. Jangan setelah ada problem malah marah sama Tuhan. Yakob tidak. Yakob begitu ada problem, anaknya jawab keras juga, dia lalu diam. Adakan kontemplasi, perenungan. Dia mulai mentaati firman. Ya, kamu berangkat ke Betel. Jadi Yakob sekarang sadar bukan hanya dirinya, tapi perlu juga keluarganya. Kebahagiaan diri itu tidak ada artinya kalau ya keluarga kita menjadi masalah. Rusak kebahagiaan kita. Karena itu segera setelah mendengar perintah ini pergi ke Betel, apa yang dilakukan? Nah, ini kata Yakob. Kejadian 35 ayat 2 dan 3. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ya, sekarang Yakob ngerti. Oh, Tuhan ini mau pemurnian bukan diri saya saja, tapi juga yang menyangkut diriku itu keluargaku. Ya, yang pertama, urutan pertama Tuhan itu tempatkan menurut urutan. Jauhkanlah dewa-dewa asing di tengah-tengah kamu. Ya, keluarganya. Kedua, tahirkan dirimu. 3, tukar pakaianmu. Lalu pergilah ke Betel. Ya. Nah, jadi sebelum ke Betel, rumah Allah, Bet-El itu ya rumah Allah. Bet itu rumah, El itu Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi sebelum ke dalam tempat kediamannya, saudara mau bersekutu dengan Allah yang kudus, mesti apa? Mesti kudus. Jadi ini pertama yang paling jadi masalah paling krusial. Semua dosa itu tidak menurun. Banyak orang berkata dosa itu menurun. Ada satu dosa yang menurun. Kalau penyembah berhala. Karena Alkitab nulis begitu. Ya. Kalau engkau sudah menyembah berhala, itu bisa bukan dosanya menurun. Yang saya maksudkan hukumannya menurun. Sampai gilir ke berapa? Keempat. Keturunan ketiga dan keempat akan Tuhan hukum. Problemnya apa sih? Ini berhala. Ternyata setelah diminta, nanti minggu depan kita baca, istri-istrinya ini semua ada. Ya seperti gambar itulah. Masing-masing bawa. Apalah jimatnya, pemberian orang tua. Ya,
Jadi karena keluarga Yakub yang cukup besar, pemurnian itu juga mesti besar. Berhala itu suatu kotoran. Emas itu kalau mau dimurnikan dia dipisahkan. Ya namanya dari kotoran logam emas. Apa kotoran logam emas? Tembaga. Loh itu kan mahal juga. Iya. Tapi kalau dibanding emas nggak ada artinya. Jadi kotoran. Ya. Perak. Ya mahal juga perak. Tapi dibanding emas ya jauh. Jadi berhala itu kotoran. Nah dalam hidup kita ini ada kotoran roh. Ya, spirit of uncleanness. Roh najis. Termasuk cabul. Segala itu dari mana? Kalau roh kita nggak bersih, ke situ nanti. Itu spirit of uncleanness. Ya. Makanya hati-hati dengan duit. Karena duit itu jalurnya. Begitu orang kena mamon, lalu yang lain. Karena Tuhan kata, cinta akan uang itu apa? Akar. Akarnya dosa. Akar. Jadi langkah berikut setelah putus hubungan dengan roh-roh jahat, kedua, tahirkan dirimu. Ini artinya jadilah murni. Jadi sekarang keluarganya yang juga murni, bukan hanya Yakub. Karena itu semua kita punya anak ya, lalu punya cucu. Nah ini seringkali orang tua kalau memberitahu sekarang ini, aduh sulitnya bukan main. Apalagi sudah yang kena pengaruh banyak dari gadget, makin sulit. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, paling penting itu apa, takut akan Allah. Inilah yang dikatakan, dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita. Orang kalau makin punya roh takut, makin kudus. Ya. Jadi kalau sudah tidak takut sama Tuhan itu berarti bukan Tuhan mau ambil pisau, mau pentung, bukan. Takut akan Tuhan itu sudah percaya apa yang dikatakan Tuhan dan sudah turuti. Jadi takut akan Allah itu stimulator, pendorong terbesar untuk kita itu bisa menguduskan diri. Yakub punya itu karena dia berkata, Allah yang disegani Ishak. Dia sadar, papanya itu takut sama Tuhan. Karena itu dia sekarang juga belajar takut pada Tuhan. Yang berikut apa? Tukar pakaianmu. Apa itu pakaian? Pakaian itu kebenaran. Kebenaran yang harus kita pakai. Apa kebenaran itu? Yesus. Aku adalah jalan kebenaran. Karena itu saudara mesti pakai Yesus. Ya, artinya engkau mesti pakai pakaiannya Yesus. Apa? Firman. Jadi jangan pakai pendapatmu sendiri. Coba bandingkan dengan Tuhan ngomong apa. Nah saya rasa begini kok. Nah ini, engkau rasa begitu. Tuhan memerintahkan tidak begitu. Jadi jangan berkelit dengan perasaanmu atau pikiranmu. Tak pikir, nah apa kata Tuhan?
Kalau Tuhan kata ampuni itu ampuni. Nah dia utang belum bayar kok. Nah itu. Itu kan pikiranmu. Kalau kamu ingat-ingat terus begitu, kamu sendiri yang kena nanti masalah. Kenapa tidak direlakan dulu? Itu kan problem hati saja. Ya, engkau mengampuni nggak perlu datang ke orang itu. Tak ampuni kamu, enggak. Kita sudah membebaskan. Tidak, saya tidak mau. Benci, tidak mau. Itu takut sama Tuhan. Nah ini banyak orang tidak takut sama Tuhan. Takut masalah. Nanti gimana? Mari tetapkan hati kita. Takut akan Tuhan. Ya, saudaraku, kita mesti kenakan Yesus. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, kenakanlah Tuhan Yesus. Kenapa Yesus itu sebagai apa? Terang. Akulah terang dunia. Ya, jadi kalau kita memakai terang, dosa itu gelap. Takut. Tapi ingat, karena itu jangan merawat tubuhmu. Nah banyak sekarang orang bukannya merawat jiwanya, tubuhnya yang dirawat. Lihat itu iklan-iklan. Sepanjang jalan, merawat tubuh bukan main. Harganya mahal-mahal, dibayar orang. Tapi merawat jiwa tidak. Kalau kamu terlalu merawat tubuhmu, kamu akan memuaskan keinginan tubuhmu. Nah ini bahaya. Karena itu sepantasnya saja. Jangan terlalu membuang waktu, membuang uang. Saya kadang-kadang dalam batin itu, membuang untuk yang gitu tuh berani ya. Tapi untuk memberi pada Tuhan persembahan, itu kadang-kadang gak masuk akal. Ya. Karena itu Tuhan ngerti kok hati kita. Apakah kita cinta pada Tuhan. Mari kita berteriak dalam batin kita ini, Tuhan, sucikanlah hatiku ini Tuhan. Jadikan aku Tuhan seperti emas yang murni Tuhan. Sucikan hatiku Tuhan. Jadikan aku berkenan. Yes Tuhan. Sucikan hatiku. Jadikanku seperti emas murni. Sucikan hatiku. Jadikanku berkenan. Api kudus membakar hatiku menjadi kudus seperti Kau Tuhanku. Ku mau jadi kudus, berkenan padamu Tuhanku, seturut kehendak-Mu. Katakan pada Tuhan, sucikan
Jadikan Tuhan Jadikanku seperti emas murni, sucikan hatiku. jadikanku berkenan. Oh yes Tuhan. Mari kita berdiri bersama semua. Api kudusmu membakar hatiku menjadi kudus seperti Kau Tuhanku. Ku mau jadi kudus, berkenan padamu Tuhanku, turut kehendak-Mu. Biar musik memainkan, mari kita mengadakan kontemplasi, perenungan. Apa yang terjadi dalam keluarga kita? Mungkin kita sudah bertobat dengan benar. Tapi apa yang terjadi? Mungkin ada masalah-masalah. Mari mengadakan refleksi. Apakah itu karena sifat kita yang salah? Seperti minggu lalu, Yakub mengadakan refleksi, yaitu seperti aku dulu, menipu. Namun yang kedua hari ini berbicara, apakah kita lamban menjalankan perintah Tuhan? Kita belum mau tunduk pada firman. Kita masih berkutat dengan zona nyaman, kemapanan kita. Kita tidak mau melangkah lebih jauh. Mari kita berkata, Tuhan, lebih lagi. Sucikan lebih lagi. Murnikan lebih dalam. Tuhan, tolong Tuhan, supaya hatiku berkenan padamu. Sucikan hatiku, jadikanku seperti emas murni, sucikan hatiku, jadikanku berkenan. Api kudus-Mu, amin, membakar hatiku menjadi kudus, seperti Kau Tuhanku. aku mau jadi Tuhan. Berkenan padamu Tuhanku, seturut kehendak-Mu. api kudus-Mu, Api kudus-Mu bakar hati kami Tuhan. membakar hatiku Oh yes Lord, menjadi amin. kudus. Ya Tuhan, sucikan umat-Mu, sucikan hamba-Mu. Ku mau jadi Haleluya, kudus, haleluya Tuhan.
Oh ya Sang, ya Tuhan. seturut kehendak, Katakan seturut kehendak-Mu Tuhan. seturut kehendak-Mu, Seturut kehendak-Mu. seturut kehendak-Mu. Oh Tuhan, Haleluya. murnikan, Haleluya. sucikan, seperti yang Kau. Haleluya. Oh Tuhan, Haleluya. Ya Rabashe. ubah hati Ya Rabashe. Oh Yesus, Yesus. bentuklah Tuhan, murnikan, Haleluya. Haleluya. seperti yang Kau mau. Haleluya. Haleluya. Biar firman-Mu terus bicara keras dalam batin kami. Dengungkanlah perintah-perintah-Mu Tuhan, supaya kami jangan berlamban-lamban, yang mengakibatkan kami memetik kembali hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kami. Oh Tuhan, tolonglah Tuhan, supaya anak-anak-Mu Tuhan tunduk pada firman-Mu, bukan mengikuti perasaan hati, pikiran manusia. Namun kami mau belajar Tuhan untuk cepat tanggap pada firman-Mu, supaya kami tidak memetik hal-hal yang buruk. Semua itu karena kelalaian kami menanggapi Tuhan, perintah-perintah-Mu, janji-janji-Mu. Kami percaya Engkau sudah menaruh janji-Mu dalam diri kami. Dan sekarang biar kami semua mau menggenapi janji-Mu. Karena kami dilahirkan untuk itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau tolong semua anak-anak-Mu dalam masalah, problem, supaya terjadi refleksi yang baik, yang akan mengubah gaya hidup, bahkan arah hidup kami untuk jauh lebih baik di kemudian hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Kau berkati semua keluarga-keluarga Tuhan, supaya mereka berjalan dalam kebenaran Tuhan. Berkati pemerintahan kami, dari Bapak Presiden sampai jajaran yang paling rendah, Engkau tolong Tuhan. Dan sekarang kami mau menerima berkat-Mu, kami tadakan tangan kami. Terimalah berkat anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church.
atau jam 11 siang di IGTV @nambakc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.